Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih Solihah kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersemangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini Ustazah senang sekali bisa berjumpa lagi dengan anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran SKI kita. Temanya adalah tentang peristiwa-peristiwa menjelang akhir hayat Rasulullah. Apa saja itu? Yuk simak penjelasan dari Ustazah. Peristiwa tersebut adalah Haji Wada, khutbah wada, turunnya wahyu terakhir, dan putusan perang terakhir. Haji Wada merupakan ibadah haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah. Ibadah haji ini terjadi pada bulan ke-10 Hijriah dan diikuti sekitar 140.000 kaum muslimin yang berasal dari seluruh penjuru Arabia. Dalam haji perpisahan atau haji wada, Rasulullah menyampaikan khutbah di Arafah. Khutbah Arafah ini berisi mutiara-mutiara nasihat. Yang beliau sampaikan diantaranya adalah tentang persaudaraan Islam. Wahai manusia, kamu hendaklah mengerti bahwa orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka bagi setiap kamu terlarang keras untuk mengambil harta saudaranya, kecuali dengan izin hati yang ikhlas. Bukankah aku telah menyampaikannya? Ya Allah, tolong saksikan. Rasulullah melanjutkan nasihatnya. Janganlah kamu setelah aku meninggal nanti kembali kepada kekafiran, di mana sebagian kamu mempermainkan senjata untuk menebas batang leher kawannya yang lainnya. Bukankah aku telah tinggalkan untukmu pedoman yang benar, yang jika kamu mengambilnya sebagai pegangan dan seluruh kehidupanmu, tentu kamu tidak akan sesat, yakni kitab Allah? Hai umat, bukankah aku telah menyampaikan? Ya Allah, saksikanlah. Setelah Rasulullah menyampaikan khutbahnya yang amat berkesan itu, seluruh jamaah haji di hadapannya menjawab bergemuruh. Demi Allah, sesungguhnya engkau ya Rasulullah telah menyampaikan perintah-perintah Tuhanmu. Peristiwa ketiga menjelang akhir hayat Rasulullah adalah turunnya wahyu terakhir. Ayat terakhir Al-Quran yang turun adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Aku cukupkan nikmatku untukmu dan aku rela Islam sebagai agamamu. Mendengar turunnya ayat tersebut, ada salah seorang sahabat yang kemudian menangis. Sahabat tersebut adalah Umar bin Khattab. Air matanya berlinang menuruni pipinya hingga sampai ke ujung janggutnya. Melihat Umar demikian sedih, Rasulullah pun mendatanginya dan bertanya, "Apa gerangan yang membuat engkau menangis, ya Umar?" Umar menengadahkan wajah dan menatap Rasulullah dengan pandangan yang masih dipenuhi kabut air mata. Sambil terisak, Umar pun berkata, dengan turunnya ayat terakhir itu, kita sudah berada dalam agama yang benar dan lengkap. Tetapi ya Rasulullah, bukankah jika sesuatu itu telah sampai pada titik kesempurnaan dan di atasnya itu tidak ada lagi yang lebih sempurna, maka yang akan datang adalah suatu kemunduran? Rasulullah menjawab, engkau benar ya Umar. Maka tangis Umar pun semakin keras.
Pada mulanya Rasulullah sendiri masih menduga-duga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi setelah turunnya ayat tersebut. Karenanya, selesai menyampaikan khutbah, beliau termenung sambil beristirahat. Tiba-tiba unta beliau yang sedang berjalan pelan-pelan itu pun berhenti. Ternyata ketika itu turunlah malaikat Jibril. Ia mengucapkan salam kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Muhammad, hari ini telah sempurna urusan agamamu. Telah selesai disampaikan apa yang diperintahkan Tuhanmu dan juga apa yang dilarangnya. Karena itu, kumpulkanlah semua sahabatmu dan beritahukanlah kepada mereka bahwa saya tidak akan turun lagi membawa wahyu untukmu." Mendapati pesan malaikat Jibril, Abu Bakar tidak berhenti untuk menangis, hingga membuat beberapa sahabat bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Abu Bakar?" Dengan mata berkaca-kaca, ia pandangi satu persatu para sahabatnya tersebut. Kemudian ia menjawab, "Kamu semua tidak tahu bencana-bencana apakah kelak yang akan terjadi menimpa kita semua? Apakah kamu tidak mengerti bahwa sesuatu yang apabila dia telah sampai ke titik kesempurnaan, itu berarti permulaan kemerosotannya?" Dalam ayat terakhir terbayang perpecahan di kalangan kita nanti, serta nasib Hasan dan Husain yang akan menjadi anak yatim, serta para istri Rasulullah yang akan menjadi janda. Para sahabat tidak percaya dengan apa yang diperkatakan oleh Abu Bakar tersebut. Selama beberapa saat, para sahabat terbelalak menatap Abu Bakar, berusaha mencerna apa yang Abu Bakar katakan. Setelah sesuatu menjadi sempurna, yang berikutnya adalah kemunduran. Akan terjadi perpecahan. Hasan dan Husain akan kehilangan kakek mereka. Para istri Nabi menjadi janda. Bukankah itu berarti? Dengan cepat satu persatu mengerti apa yang telah disampaikan Abu Bakar. Mereka pun semua menangis. Peristiwa yang keempat adalah pengiriman utusan perang terakhir. Rasulullah mengirim pasukan untuk memerangi Romawi. Rasulullah mempersiapkan bala tentaranya pada bulan Safar tahun 11 Hijriah. Mereka bertugas menjelajahi perbatasan-perbatasan Balqa dan Darawin, yaitu sebuah wilayah di Palestina. Pada peperangan ini, Rasulullah mengutus panglima perangnya, yaitu Usama bin Zaid bin Haritsah. Para sahabat tidak yakin dengan kemampuan Usama bin Zaid bin Haritsah karena usianya masih muda. Mereka merasa enggan mengikuti apa yang dikatakannya. Mengetahui hal itu, Rasulullah bersabda, "Jika kalian mencela kepemimpinannya, maka sesungguhnya kalian telah mencela kepemimpinan ayahnya. Demi Allah, ayahnya benar-benar tercipta untuk memimpin dan benar-benar orang yang paling aku cintai. Sedangkan dia, Usama, adalah orang yang paling aku cintai setelah ayahnya." Mendengar sabda Rasulullah tersebut, para sahabat menyesal telah meremehkan Usama bin Zaid bin Haritsah. Mereka kemudian mendukung dan mengikuti kepemimpinannya. Mereka bersama-sama meninggalkan Madinah. Namun demikian, 8 km dari Madinah, tepatnya di daerah Juf, mereka mendapatkan kabar bahwa Rasulullah sakit. Akhirnya mereka kembali bertolak ke Madinah. Demikian tadi anak-anak beberapa peristiwa di akhir hayat Rasulullah. Untuk memudahkan kalian belajar, silakan setelah ini kalian membuat ringkasan mengenai peristiwa-peristiwa tersebut.
Buatlah dalam 5 paragraf, kemudian kirim ke Google Classroom. Jangan lupa untuk menyertakan kelas, nama, dan nomor presensi. Jaga selalu kesehatannya anak-anak. Kita bertemu besok di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.